Pak Bupati nanti menyampaikan apa yang hasil hari kita hari ini, itulah yang nanti kawan-kawan infokan ke masyarakat secara luas. Paling tidak dengan informasi yang kita dapatkan hari ini mengurangi keresahan masyarakat dan memberi kepastian sebetulnya kepada keluarga masyarakat setempat. Untuk itu pada Bapak Bupati Bangka Selatan kami persilakan untuk menyampaikan apa yang harus kita sampaikan ke publik lewat kawan-kawan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore, menjelang malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pada saat seperti ini memang kami harus mengumumkan bahwa setelah mendapatkan hasil dari pusat terhadap pasien atau almarhum yang pendataannya dibuat beberapa hari yang lalu dari mulai tanggal 27 kemarin, baru tanggal 31 ini dapat dari Jakarta jam 5 sore tadi baru dapat dinyatakan positif, tapi orangnya sudah meninggal dunia. Jadi 3 hari sudah meninggal dunia. Yang perlu saya jelaskan bahwa saya ingin melihat riwayatnya tadi, riwayat pasien tersebut atau almarhum tersebut sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya adalah awalnya tanggal 2 Maret di Jakarta ya, dalam rangka untuk menghadiri reuni Alkitab Batu di Kemayoran, Jakarta. Tanggal 2 sudah berangkat di sana sama keluarganya, mati keluarga dan adiknya lah di Tangerang. Acara reuninya tanggal 10 sampai tanggal 13 di Kin Hotel ini, hotel reuninya di Alkitab Batu Kemayoran. Sampai 13 pulang lagi ke rumahnya, masih di rumah sampai tanggal 18 baru pulang ke Tubari. Jadi masih 13 dari acara di reuni masih pulang ke rumahnya juga saudaranya di Tangerang. 18 baru dia pulang ke Tebuali. 18 ke Tebuali di rumah kediamannya sampai dengan 20 baru ada sakit, itu dibawa ke Posyandik dengan gejala sakitnya adalah vertigo dan hipertensi. Dirawat di Posyandik 20 sampai 23 Maret kemarin. Gejalanya seperti tadi. 23 pulang karena dianggap bahwa tidak ada negatif di Posyandik, artinya belum ada gejala-gejala yang corona. Tadi tanggal 23 sampai 25 di rumah, jadi isolasi diri lah artinya dalam gejala-gejala seperti itu. Jadi dia istirahat di rumah. Ternyata 26 itu sesak napasnya tinggi. Terus keluarganya bawa langsung ke Siloam, Pangkal Pinang. 27 pagi meninggal dunia. Gejala di sana adalah penyakitnya adalah penyakit infeksi paru-paru, ya. Sesak napas infeksi paru-paru. Nah ini juga ada gejala-gejala seperti itu karena kecepatannya 26 berangkat ke sana sampai 27 malam paginya udah meninggal dunia. Tadi langsung dibawa ke pemakaman. Itu SOP-nya di protokol kesehatan bahwa yang sakit langsung dibawa dari rumah sakit langsung ke pemakaman. Jadi tidak berhenti ke rumah. Jadi setelah 3 hari setelah itu dari 27 itu dikirim sampel darahnya ke Jakarta. Nah, ternyata baru hari ini jam 5 sore baru dapat hasilnya positif. Tapi yang
bersangkutan sudah meninggal dunia. Jadi usaha-usaha kita sudah di awalnya juga sudah mulai, artinya dalam keadaan tinggal di rumah, dari rumah sakit juga kita kontrol juga di rumah sakit di Posyandik. Karena tadi pagi kita siang tadi sudah dapat 38 orang yang ada kontak-kontaknya dengan beliau datang ke situ. Maklum mungkin beliau ini adalah orang sosial yang tahu tinggi hubungan dengan masyarakatnya. Jadi banyak keluarga-keluarga atau pengikutnya yang ikut menjenguk lah, itu membesuk beliau. Nah setelah ada kejadian seperti ini 38 orang sudah kita kontak, sudah di rapid test dari kesehatan. Sebelumnya itu juga yang kita batur mulai dari sakitnya di Posyandik 3 hari itu juga kita rawat juga, ada kontrol kita dari puskesmas ya, Pak Dr. Yan Jupiter. Jadi kontrol juga ke rumahnya, kontrolnya sampai kepada tanggal 26 dia berangkat ke Jakarta, ke Pangkal Pinang, ke Siloam ya, untuk dirawat di sana. Ternyata 27-nya meninggal. Jadi usaha-usaha kita tetap jalan. Pulang ke Jakarta sudah masuk ke rumah sakit Posyandik, kita juga kontrol. Di keluar itu setelah boleh istirahat selesai dirawat, di rumah pun kita kontrol. Jadi puskesmas dokter ya kita juga kontrol terus. Nah jadi dengan ada gejala seperti ini ya konsep tadi juga jadi kita kontrol lagi, karena gejala-gejala ini sudah positif kan. Tapi itu adalah isolasi mandiri dari beliau sendiri. Udah mengisolasi, nanti dicek juga ke rapid test gejala-gejala seperti itu. Biasanya seminggu setelah kejadian seperti ini akan di tes lagi darahnya dengan rapid test itu, supaya ini bisa membuat kekebalan tubuhnya. Jadi kalau berkonteks sekarang itu belum dapat kita hasil tesnya nggak ada berguna, tapi setelah seminggu kontak itu akan lebih berguna hasil daripada rapid test itu sendiri. Jadi lebih efektif penggunaan itu. Jadi ini yang kami dapat sampaikan. Jadi dengan adanya jam 5 tadi itu positif, nah ini terpaksa langkah kesehatan terkena juga. Jadi, walaupun orangnya sudah meninggal dunia ya. Tapi dampak-dampak sebelumnya sekarang juga sudah kita kontrol ke keluarga-keluarganya, siapa-siapa yang datang ke keluarganya kemarin yang ikut membesuk ke rumahnya, dan siapa-siapa yang merawatnya juga di Posyandik maupun di rumah. Ini juga kita kontrol juga. Alhamdulillah mungkin ada namanya sudah dapat 38 orang, tapi saya tidak akan sebutkan satu persatu. Nanti mereka juga dikontrol dan alamatnya juga sudah kita temui. Ini yang satu yang masalah seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita juga sudah prepare, sudah siap-siap antisipasi kuat untuk menjaga wilayah ini. Tetapi yang datang-datang seperti ini, yang datangnya berangkatnya kemarin 2 Maret kita nggak tahu, belum ada gejala-gejala seperti itu. Beradanya sampai tanggal 18 baru. Jadi dari tanggal 2 ke 18 seperti 2 minggu lebih ya. 16 hari ada di Jakarta, kita nggak tahu seperti apa di sana kegiatan-kegiatannya. Yang jelas 10 sampai 13 itu adalah reuni Alkitab Batu yang di Kemayoran itu. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Jadi setelah pulang itu ada sakit. Memang sudah agak uzur, sudah 72 tahun. Penyakit-penyakit tuanya sudah memang muncul. Hanya lebih dari itu kita nggak tahu. Kalau dalam hal-hal sakit ini banyak dompleng penyakit lain. Jadi mudah-mudahan corona ini datangnya pada saat memang dalam kondisi fisiknya lemah. Ini yang dapat saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan dapat membuat kita semua prihatin dan sekaligus juga membuat informasi yang benar. Jadi satu tangan saja. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, dan ini memang
selama ini mendeteksinya. Semenjak dia sakit, kita lihat dari Jakarta kemarin masuk ke Posadik juga mulai itu sudah kita kejar. Takut ada gejala-gejala seperti itu setelah 18 itu pulang. Tanggal 20 ke Posadik. Jadi ini yang kita amati terus sampai meninggal dunia pun gejala-gejala tanggal hari ini tanggal 31 17 juga sudah kita kontrol terus, dan sekarang jalan terus tentang masalah tracking untuk siapa-siapa yang berhubungan kontak dengan almarhum itu, termasuk jemaahnya mungkin dan teman-temannya, keluarganya gitu. Yang jelas ini sudah kita datakan semua. Saya kira ini dapat kami sampaikan ya. Terima kasih kepada teman-teman PS yang luar biasa ya, kontrol ini juga sudah jam berapa, tapi ini masih kita ingin memberikan informasi yang benar, informasi yang sebenarnya yang terjadi di Bangka Datang itu saat seperti ini. Walaupun preventifnya kita sudah bisa bekerja, tetapi ada hal-hal seperti ini tetap kita kelola data ini, kita jadikan dasar kita untuk bergerak ke depan. Ini yang sudah kita buat. Mudah-mudahan ke depan ini usaha-usaha kami semua, usaha kita semua, supaya jangan banyak-banyak keluar lagi lah dari Bangka. Ini yang datang ini kan dari Jakarta, jadi kita nggak tahu di sini yang nggak ada sakitnya, hanya sakitnya adalah sakit hipertensi, vertigo, dengan ada di infeksi di paru-paru. Terus di Jakarta tambah lagi dengan corona mungkin karena positif ini. Nah ini yang tambah memberatkan beliau dan memberi dampak yang bagi kita semua harus waspada tentang penyebaran daripada virus corona ini. Ya demikian Pak Tekda. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawan-kawan semua. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi dari itu satu sudah Boy, Stop, Yusuf dan Jack. Silakan.